Selamat datang, para juara, di channel Champ Nusantara, tempat di mana para juara dilahirkan. Ada satu perasaan yang seringkali datang tanpa diundang. Sensasi lelah yang bukan hanya di tubuh, tapi juga di jiwa. Kamu merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi tidak ada yang berubah. Mungkin kamu sedang bertanya-tanya, kenapa saya harus terus berjuang? Akar masalahnya adalah kita seringkali mencari semangat dari luar diri kita. Kita percaya bahwa semangat hidup adalah sesuatu yang harus kita temukan, padahal semangat itu adalah sesuatu yang harus kita ciptakan. Akibatnya, kita mengabaikan satu-satunya hal yang benar-benar penting, kemampuan untuk menemukan kekuatan di dalam dirimu sendiri. Kita lupa bahwa semangat hidup bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pilihan yang harus diambil setiap pagi. Tapi, kabar baiknya adalah ini. Kamu dapat menemukan kembali semangatmu. Ini bukan takdir, tapi pilihan. Rahasia para juara: menemukan semangat di dalam kebiasaan. Lalu, bagaimana para juara dunia mencapai level yang mustahil? Mereka tidak melakukannya dengan menghindari rasa lelah, tapi dengan menemukan semangat di dalam kebiasaan mereka. Mereka tahu bahwa energi untuk bangkit tidak datang dari sebuah kemenangan besar, tapi dari konsistensi untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Seorang atlet basket legendaris seperti Michael Jordan tidak menjadi yang terbaik di dunia karena ia tidak pernah merasa lelah. Ia menjadi legenda karena ia mencintai prosesnya. Ia mencintai setiap latihan, setiap tetes keringat, dan setiap tantangan. Semangatnya untuk menjadi yang terbaik datang dari cinta yang mendalam pada apa yang ia lakukan. Mari kita bahas 10 langkah untuk menjadi ahli dalam seni menemukan kembali semangat. Kekuatan mengubah rasa lelah menjadi energi. Ini adalah fondasi yang akan membentuk siapa dirimu. 1. Mendefinisikan ulang makna suksesmu. Rasa lelah seringkali datang dari mengejar definisi sukses orang lain. Kamu harus mendefinisikan ulang apa arti sukses bagimu. Sukses tidak harus menjadi yang terbaik di dunia. Sukses bisa jadi hanya menjadi versi terbaik dari dirimu hari ini. Contoh nyata, seorang petani tidak membandingkan panennya dengan panen petani lain. Ia hanya fokus pada bagaimana membuat tanahnya lebih subur dan bagaimana membuat panennya lebih baik dari tahun sebelumnya. Latihan nyata. Tuliskan definisimu. Ambil sebuah jurnal dan tuliskan apa arti sukses bagimu. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, bukan pada hasil akhir. Refleksi pagi. Setiap pagi, tanyakan pada dirimu, satu hal apa yang bisa saya lakukan hari ini yang akan membuat saya merasa sukses? Nilai yang didapat, kamu akan merasa lebih tenang dan kamu tidak lagi merasa perlu untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. 2. Menemukan mengapa yang lebih kuat. Semangat akan datang jika kamu memiliki alasan yang kuat untuk berjuang. Kamu harus menemukan mengapa yang lebih besar dari dirimu sendiri. Mengapa kamu ingin menjadi lebih baik? Mengapa kamu ingin berjuang? Jawabannya haruslah sesuatu yang bisa membuatmu bangun dari kasur, bahkan saat kamu tidak ingin. Contoh nyata, seorang ibu yang berjuang untuk anaknya. Ia tidak akan pernah menyerah karena ia memiliki alasan yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Cintanya pada anaknya adalah sumber kekuatannya. Latihan nyata. 1 halaman penuh. Tuliskan 1 halaman penuh tentang mengapa kamu ingin menjadi lebih baik dan mengapa kamu harus terus berjuang. Simbol visual. Taruh sebuah simbol yang mengingatkanmu pada mengapamu di tempat yang sering kamu lihat. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki alasan yang tak bisa diganggu-gugat. Kamu tidak lagi berjuang hanya demi dirimu sendiri. 3. Mengubah rutinitas menjadi ritual. Rutinitas seringkali terasa membosankan, tapi mereka yang memiliki semangat tahu bahwa mereka harus mengubah rutinitas menjadi ritual. Ritual adalah rutinitas yang diisi dengan makna. Contoh nyata, seorang samurai tidak hanya mengangkat pedang, ia melakukan ritual
Ia menghormati pedangnya dan ia menghormati setiap gerakannya. Ritual ini memberinya kekuatan dan fokus. Latihan nyata. 1 tindakan. Berarti, setiap pagi, lakukan 1 tindakan yang memiliki makna bagimu. Misalnya, meditasikan tujuannya atau ucapkan rasa syukur. Visualisasi. Sebelum kamu memulai tugas yang sulit, luangkan 30 detik untuk memvisualisasikan dirimu menyelesaikan tugas itu dengan sukses. Nilai yang didapat, kamu akan merasa lebih terhubung dengan apa yang kamu lakukan. Tugas yang membosankan tidak lagi terasa seperti beban. 4. Menghargai kemenangan-kemenangan kecil. Kamu harus merayakan setiap langkah kecil yang kamu ambil. Hal ini akan membangun momentum dan kepercayaan diri. Contoh nyata, seorang atlet lari maraton tidak akan bisa menyelesaikan maraton jika ia hanya fokus pada garis akhir. Ia akan merayakan setiap kilometer yang ia tempuh. Ia tahu bahwa kemenangan kecil itu akan membawanya ke garis akhir. Latihan nyata. Jurnal kemenangan. Setiap malam, tuliskan 1 hal kecil yang berhasil kamu lakukan hari ini yang membuatmu lebih baik dari kemarin. Rayakan. Berikan dirimu hadiah kecil setiap kali kamu mencapai sebuah target. Nilai yang didapat, kamu akan membangun kepercayaan diri yang kuat yang akan membuatmu tidak bisa dihentikan. 5. Menghadapi kegagalan dengan kepala tegak. Kamu harus tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan feedback. Setiap goresan yang kamu dapatkan akan membuatmu lebih kuat. Contoh nyata, Thomas Edison tidak menyerah setelah ribuan kali gagal membuat lampu. Ia menerima bahwa kegagalannya bukanlah akhir, tapi bagian dari proses. Ia tidak menyangkal kegagalannya, ia belajar darinya. Latihan nyata. Jurnal kegagalan. Setiap kali kamu gagal, tuliskan apa yang terjadi, apa yang kamu pelajari, dan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Refleksi malam. Sebelum tidur, luangkan 5 menit untuk merefleksikan harimu. Apa yang bisa kamu lakukan lebih baik besok? Nilai yang didapat, kamu akan menjadi tangguh dan tidak akan ada yang bisa menghentikanmu. 6. Membuat ruang untuk recharge. Mereka yang memiliki semangat tahu bahwa mereka harus meluangkan waktu untuk recharge diri. Mereka tidak merasa bersalah karena beristirahat dan fokus pada pemulihan. Latihan nyata. 15 menit santai. Setiap hari, luangkan 15 menit untuk melakukan sesuatu yang kamu nikmati tanpa rasa bersalah. Tidur yang cukup, jadikan tidurmu sebagai prioritas. Tidur yang cukup akan memberikanmu energi yang kamu butuhkan untuk berjuang. Nilai yang didapat, kamu akan merasa lebih segar dan bersemangat. Kamu akan memiliki energi yang luar biasa yang akan membedakanmu dari orang lain. 7. Menemukan inspirasi yang tepat. Kamu harus menemukan inspirasi yang tepat yang akan membangkitkan semangatmu. Kamu harus fokus pada orang-orang yang akan mendukung pertumbuhanmu. Contoh nyata, seorang atlet lari tidak akan pernah berlatih dengan orang yang malas. Ia akan memilih untuk berlatih dengan orang-orang yang lebih cepat darinya, yang akan mendorongnya untuk menjadi lebih baik. Latihan nyata. Unfollow akun toksik. Hapus atau unfollow semua akun media sosial yang menjadi pemicu atau menguras energimu. Ganti dengan akun yang menginspirasi seperti Champ Nusantara. Baca biografi. Baca biografi orang-orang yang telah mencapai hal-hal luar biasa. Kisah mereka akan memberikanmu inspirasi. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki lingkungan yang akan mendukungmu dan kamu tidak akan merasa sendirian. 8. Menjadi tuan dari emosimu. Mereka yang memiliki semangat tahu bahwa mereka tidak bisa mengendalikan emosi yang muncul, tapi mereka bisa mengendalikan respons mereka. Mereka akan mengunci diri dari reaksi spontan dan fokus pada respons yang bijaksana. Latihan nyata. Bernapas dalam. Setiap kali kamu merasa emosi yang kuat, ambil napas dalam-dalam. Tarik napas 4 detik,
Tahan 4 detik dan hembuskan 6 detik. Ini akan menenangkan sistem sarafmu. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki ketenangan dan kekuatan untuk merespons dengan bijaksana, bukan reaktif. 9. Melatih tubuh untuk mengikuti pikiranmu. Kamu harus melatih tubuhmu untuk menjadi alat yang kuat. Latihan nyata. 5 menit olahraga. Setiap hari, luangkan 5 menit untuk berolahraga, bahkan jika itu hanya stretching atau lompat tali. Jalan kaki pagi. Lakukan jalan kaki selama 15 menit setiap pagi. Ini akan mengalirkan darah ke otakmu dan membangun momentum untuk harimu. Nilai yang didapat. Kamu akan memiliki energi yang luar biasa dan disiplin yang akan membedakanmu dari orang lain. 10. Menemukan makna lebih besar. Mereka yang memiliki semangat tahu bahwa mereka harus menemukan makna di luar diri mereka sendiri. Mereka akan mengunci diri dari ego mereka dan fokus pada bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi kepada dunia. Latihan nyata. Tindakan kebaikan. Acak. Lakukan satu tindakan kebaikan acak setiap hari tanpa mengharapkan balasan. Menjadi relawan. Sumbangkan waktumu untuk hal yang kamu pedulikan, bahkan hanya 1 jam seminggu. Nilai yang didapat. Kamu akan merasa berarti dan terpenuhi. Kamu akan memiliki tujuan yang akan memberimu kekuatan untuk terus maju. Kesimpulan. Kekuatan sejati adalah kekuatan batinmu. Pada akhirnya, semangat hidup bukanlah sesuatu yang harus kamu cari. Semangat itu adalah sesuatu yang harus kamu ciptakan. Itu adalah seni mengalahkan rasa malas dan seni untuk percaya pada kekuatan kecil yang tak terlihat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa ilmu ini bermanfaat, ayolah tekan tombol subscribe untuk join komunitas juara dan tidak ketinggalan video berikutnya. Share video ini ke teman dan keluargamu agar menjadi juara dan memenangkan hidup ini bersama. Untuk membantumu memulai perjalanan ini, saya telah menyiapkan e-book dan koleksi wallpaper eksklusif yang bisa kamu unduh. Semua ini untuk membantumu fokus dan membangun kekuatan mentalmu. Cek linknya di deskripsi. Ingat, ini bukan hanya tentang bertahan hidup, ini tentang berkembang. Pilihan ada di tanganmu.